Oke, saya ingin bahas 3 tim dari PSM Makassar, Persebaya Surabaya, dan juga Persela Lamongan yang menurut saya jujur saya sangat apresiasi banget sih untuk 3 tim ini yang berada di BRI Liga 1 kemarin. Jadi ada beberapa peristiwa atau kejadian yang membuat saya langsung wah ini luar biasa, perlu dicontoh gitu. Jadi saya langsung bahas aja dari PSM Makassar. PSM Makassar saat itu di bulan Januari kalau nggak salah itu performnya lagi drop ya, lagi turun drastis, membuat supporter PSM Makassar kecewa ya, tentunya kecewa, dan langsung melakukan aksi nyata mendatangi sekretariat dari, intinya kediaman dari pemain-pemain atau manajemen PSM Makassar ya, langsung mendatangi dan ingin mendapatkan penjelasan atau tanggapan dari manajemen PSM Makassar kenapa timnya ini kok performnya drop gitu ya. Intinya supporter ingin meluapkan kekecewaannya. Nah, yang dilakukan oleh manajemen dari PSM Makassar yaitu tetap mendatangi supporter dari PSM Makassar yang sudah jauh-jauh datang, yang diwakilkan oleh Zulfikri Syukur saat itu untuk menangani supporter PSM Makassar yang datang untuk meluapkan kekecewaannya. Dan disitulah timbul komunikasi antara Zulfikri Syukur dengan dengan supporter PSM Makassar. Dan Zulfikri Syukur adalah pemain dari PSM Makassar yang sekaligus wakil dari manajemen PSM Makassar saat itu untuk mendatangi supporter yang sudah datang. Jadi komunikasi ini terjalin antara Zulfikri Syukur dengan supporter PSM Makassar, walaupun memang ada sedikit ketegangan yang tinggi, tapi itu cukup bagus karena justru leluapan emosi yang dilakukan oleh kedua pemain akhirnya lepas semua saat mereka bertemu. Jadi ketika ini sudah selesai, pastinya ya kedua baik dari Zulfikri Syukur yang mewakili manajemen PSM Makassar dan juga supporter dari PSM Makassar, ya ada win-win solutionnya lah, ada saling tenangnya sedikit gitu loh, karena sudah saling bertemu untuk meluapkan kekecewaannya, dan Zulfikri Syukur juga memberikan keterangan kenapa PSM Makassar performnya seperti ini. Nah, ini merupakan aksi yang cukup bagus karena aksi nyata yang dilakukan oleh supporter PSM Makassar yang langsung melakukan protes ya untuk mendatangi atau ingin memberikan jawaban dari manajemen PSM Makassar secara langsung, secara tatap muka. Ya, dan manajemen PSM Makassar pun langsung mendatangi supporter yang sudah datang untuk menjalin komunikasi dan tanggapan atau klarifikasi. Nah, ini yang merupakan salah satu contoh kejadian yang perlu saya apresiasi, bagaimana supporter dari PSM Makassar yang melakukan aksi nyata, lalu manajemen PSM Makassar yang terbuka untuk mau memberikan klarifikasi kepada supporter PSM Makassar, dan tentunya tujuannya untuk menjalin komunikasi ya antara manajemen dan supporter dari PSM Makassar. Dan ini komunikasi ini sangat penting agar bisa menjaga opini-opini atau aspirasi supporter dari PSM Makassar, agar manajemen PSM Makassar bisa mendengar apa yang diinginkan dari supporter PSM Makassar. Dan ini sudah terlihat jelas terjadi karena kedua wakil ini dari supporter PSM Makassar dan Zulfikri Syukur sebagai pemain PSM Makassar sudah bertemu secara langsung. Jadi ini perlu saya apresiasi bagaimana komunikasi yang terjalin antara manajemen dengan supporter dari PSM Makassar. Lalu next kita ke Persebaya Surabaya. Saya juga sedikit sangat kaget ketika Persebaya Surabaya saat itu dengan PSIS Semarang tidak melakukan pergantian pemain dan hanya membawa pemain cadangan tuh 5 ya, kalau nggak salah 5, tapi 2-nya kiper ya, dan sisanya pemain bertahan. Kenapa saya sangat apresiasi dari manajemen Persebaya Surabaya? Karena manajemen Persebaya Surabaya melakukan aksi nyata juga dengan mengirimkan surat kepada PSSI ya, surat protes. Yang pertama karena masalah tes PCR, pemainnya banyak yang nggak lulus ya kalau nggak salah. Lalu yang kedua, pemainnya banyak yang dipanggil ke timnas, dan Coach Aji juga sudah memberikan klarifikasi secara terbuka ya, secara publis, bahwa Coach Aji keberatan jika pemain Persebaya Surabaya banyak yang dipanggil ke timnas karena Persebaya Surabaya saat itu sedang fokus mengejar title juara BRI Liga 1, dan itu masih terbuka lebar loh Persebaya Surabaya di saat itu. Tapi memang benar saja bahwa kondisi ini membuat Persebaya Surabaya akhirnya banyak mengalami hasil yang kurang baik ya, ketika banyak pemain yang dipanggil ke timnas dan juga banyak yang tidak lulus tes PCR di saat itu.
Tapi yang perlu saya garis bawahi, yang saya perlu apresiasi adalah bagaimana manajemen dari Persebaya Surabaya sudah melakukan aksi nyata dengan melakukan protes, mengirimkan surat kepada PSSI. Ya, jadi nggak hanya keluar-keluar di media atau di internalnya, tapi langsung menuju ke PSSI. Ya, ini juga sebagai aksi yang perlu kita apresiasi karena ini jelas terlihat resmi. Ya, jelas resmi. Dan supporter dari Persebaya Surabaya juga ingin melakukan unjuk rasa jika PSSI tidak menjawab surat yang diajukan oleh manajemen Persebaya Surabaya. Dan ini apa hubungannya manajemen Persebaya Surabaya dengan supporter Persebaya? Ya, ini yang kita lihat bahwa hubungan antara manajemen dan supporter juga terlihat sangat bagus. Karena ketika manajemen Persebaya Surabaya sudah melayangkan surat protes tapi belum ada jawaban, maka supporter juga ingin ikut mendukung apa keputusan yang diambil oleh manajemen Persebaya Surabaya tanpa mendahului. Ya, ini jadi salah satu apresiasi juga untuk supporter dari Persebaya Surabaya yang mengerti kapasitas mereka di saat ingin melakukan protes kepada PSSI, tahu jalurnya ke manajemen dulu, bukan dari supporter langsung ke PSSI, tapi ke manajemen tim dulu, baru manajemen tim yang melayangkan surat resmi kepada PSSI. Ya, ini jalur yang cukup bagus dan kembali lagi komunikasi dua arah yang terjalin dari manajemen Persebaya Surabaya dan supporter Persebaya Surabaya ini jelas terlihat bagus ya, dan saya sangat bangga, saya sangat ingin menjadikan ini sebagai contoh pada tim-tim di Liga Indonesia agar kedepannya bisa secara resmi jika emang ada protes atau ada keganjalan kepada PSSI, silahkan lakukan surat resmi protes ya karena keberatan. Jadi ini hal yang positif untuk saya, semoga bisa menjadi contoh untuk di tim-tim Liga Indonesia. Lalu yang ketiga dari Persela Lamongan. Ketika Persela Lamongan sudah dipastikan terdegradasi, supporter dari Persela Lamongan langsung mendatangi rumah dinas Bupati ya. Dan ini bukan aksi unjuk rasa untuk Persela Lamongan kenapa terdegradasi ya, bukan melakukan unjuk rasa yang berlebihan, tapi tujuannya unjuk rasa ini adalah ingin melihat tanggapan dari manajemen Persela Lamongan bagaimana melihat Persela Lamongan ini terdegradasi. Dan tentunya Persela Lamongan ingin juga memberikan evaluasi kepada manajemen Persela Lamongan agar Persela Lamongan walaupun di divisi 2 nanti bisa manajemennya ini bagus lagi ya. Jadi ini jelas terlihat bahwa supporter dari Persela Lamongan juga ingin melihat manajemen dari Persela Lamongan yang bagus ya. Dan ini aksi nyata juga yang dilakukan oleh Persela Lamongan karena memberikan unjuk rasa secara terbuka, mengumpulkan supporter dari Persela Lamongan yang jumlahnya bukan 10 orang tapi lumayan cukup banyak untuk datang ke rumah dinas agar sama-sama ya pendukung dari Persela Lamongan mendengar klarifikasi dari manajemen Persela Lamongan kenapa bisa terdegradasi ya. Intinya kekecewaan dari Persela Lamongan ya, supporternya. Ini tentunya aksi nyata yang dilakukan oleh supporter dari Persela Lamongan yang saya juga cukup apresiasi ya. Dan yang penting jangan sampai ricuh, karena kalau kita meluapkan kekecewaan boleh-boleh saja tapi dengan cara yang tenang, adem ya, karena kalau dengan cara yang tidak benar juga nanti hasilnya negatif ya. Tapi ini yang saya ambil yaitu sisi positifnya ya. Jadi ketika supporter Persela Lamongan tetap mengkawal tim kesayangannya yang berada di Persela Lamongan, ini merupakan aksi nyata agar manajemen dari Persela Lamongan bisa memberikan klarifikasi dan juga evaluasi agar kedepannya Persela Lamongan tentunya lebih baik lagi dibandingkan di musim kemarin ya, karena terdegradasi. Jadi ini juga saya apresiasi ya untuk supporter dari Persela Lamongan yang melakukan aksi nyata, melakukan demonstrasi, unjuk rasa untuk meluapkan kekecewaannya tentunya, dan juga ingin mendengarkan jawaban atau respon dari manajemen Persela Lamongan bagaimana melihat Persela Lamongan turun ke kasta Liga 2 Liga Indonesia. Jadi ini cukup saya apresiasi dari PSM Makassar, Persebaya Surabaya, dan juga Persela Lamongan. Ini menurut opini saya, pendapat saya, di luar dari kalian suka atau tidak suka. Ini menurut pendapat saya secara pribadi, saya sangat apresiasi untuk ketiga tim ini yang saya bisa ambil ya dari kejadian kemarin di BRI Liga 1. Mungkin ada tim lainnya juga yang melakukan aksi yang positif. Kalian bisa komen di bawah aja agar saya bisa membaca atau saya juga mendapatkan informasi bagaimana supporter dengan manajemen yang berada di tim kesayangan kalian juga. Jadi itu aja, terima kasih, semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kalian semua, dan untuk kedepannya semoga sepak bola Indonesia bisa lebih maju lagi.
Sampai ketemu di video berikutnya. See you.